Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di suatu majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Salawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berkat Nabi Muhammad kita bisa dijauhkan dari segala problematika yang dimana masa itu sangat mengganggu proses belajar mengajar, hingga saat ini kita bisa berada dalam zona belajar, dalam zona pendidikan yang amat sangat tentram dan baik. Baik yang saya hormati dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siddiq. Kemudian yang saya banggakan semua teman-teman program Pasca Sarjana Hukum Keluarga semester 2. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyelesaikan sebuah proposal penelitian atau proposal tesis yang dimana merupakan untuk menyelesaikan mata kuliah daripada metodologi penelitian. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya rangkum dan saya akan membawakan memberikan satu proposal tesis yang berjudul yakni upaya membentuk keluarga sakinah tanpa dikaruniai seorang anak. Studi kasus di Kecamatan Kota Loksmawe. Jadi bermula dari latar belakang masalah, saya berangkat dari pengertian nikah. Yang pertama adalah nikah. Nikah menurut bahasa adalah penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, yakni sebuah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan juga adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi setiap manusia untuk beranak, berkembang biak dalam menjaga kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan, nah, sesuai dengan tujuannya, maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Dalam perikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan cinta dan kasih sayang. Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami dengan tanggung jawab untuk bekerja dalam sebuah keluarga untuk mampu memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Begitu juga dengan istri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak-anak. Tepatnya di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, terdapat 5 pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Selama beberapa tahun pernikahan, pasangan ini permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya membentuk keluarga sakinah berbeda dengan keluarga lain pada umumnya.
meskipun tanpa dikaruniai seorang anak. Sebagaimana diketahui kita bersama bahwasanya pada saat ini salah satu paradigma yang berkembang lintas masyarakat yaitu ketika pernikahan kita diberikan memiliki anak, dan itu juga memiliki anak merupakan bagian daripada mencapai keluarga sakinah. Meskipun di dalam syariat agama untuk menjadi keluarga sakinah itu tidak terdapat diharuskan memiliki anak untuk membangun keluarga sakinah. Walau demikian, yang menjadi paradigma bahwasanya memiliki anak menjadi keluarga yang sakinah, mereka keluarga ini yang tidak memiliki anak bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga sampai dengan saat ini. Hal ini menarik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras. Lalu bagaimana upaya keluarga ini di dalam membentuk keluarga sakinah? Nah, berdasarkan realita tersebut, saya selaku penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam hal ini secara komprehensif. Penulis akan menuangkan dalam proposal tesis dengan judul Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Tanpa Dikaruniai Seorang Anak. Studi kasus di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Berlanjut kepada rumusan masalah. Dari latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pemahaman pasangan suami istri tanpa dikaruniai anak terhadap keluarga sakinah. Kemudian bagaimana upaya suami istri tanpa dikaruniai anak dalam pembentukan keluarga sakinah. Kemudian tujuan daripada penelitian, yang diharapkan tujuan tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pasangan suami istri tanpa dikaruniai anak terhadap keluarga sakinah. Yang kedua, untuk mengetahui upaya pasangan suami istri tanpa dikaruniai seorang anak dalam membentuk keluarga sakinah. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian, penulis berharap yang pertama dapat membuka wacana bagi penulis dan pembaca secara umumnya bahwa sangat pentinglah berkeluarga, saling memahami, saling menerima kondisi pasangan, tentram dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Yang kedua adalah bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta golongan akademisi pada khususnya dalam memahami upaya dalam membentuk keluarga sakinah tanpa anak agar dijadikan motivasi. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi penulis sendiri guna menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah keluarga sakinah. Kemudian berangkat kepada kerangka teori. Agar pembaca dapat memahami judul penelitian ini dengan benar, maka penulis memberi penjelasan dari berbagai kerangka teori yang dianggap penting sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya. Dalam kamus etimologi, upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan di buku lain menjelaskan bahwa pengertian usaha yaitu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang penulis maksud adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah tanpa dikaruniai seorang anak. Yang kedua adalah keluarga sakinah. Di dalam bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Di dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata usroh atau ahlul. Kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun mengandung makna ketenangan atau antonim kegoncangan dan pergerakan.
Menurutnya, pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. Kemudian kajian pustaka. Sebelum penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah tanpa dikaruniai seorang anak, penulis juga telah memeriksa beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik dalam bentuk laporan, jurnal maupun skripsi. Hasilnya, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan judul yang akan penulis teliti, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Adapun beberapa hasil penelitian terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah yang telah ada, yakni penelitian terkait keluarga sakinah yang telah ada dan mendekati dengan permasalahan adalah yang dilakukan oleh Mariani. Di dalam kajiannya, judulnya adalah Keluarga Berencana dan Dampaknya dalam Membina Keluarga Sakinah, Analisis Fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang Nomor Tahun 1972. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengikuti keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah dari beberapa sisi, yaitu meningkatkan kesehatan dan keharmonisan hubungan suami istri, mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak, terpenuhi perawatan dan kasih sayang terhadap anak, tercapainya kesejahteraan hidup dan keluarga sakinah. Kemudian oleh Fitrianda dengan judul Konsep BKKBN dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, analisis Perpres nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya konsep BKKBN dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 adalah mengatur kelahiran sehingga tercapainya keluarga sejahtera. BKKBN juga telah menjalankan perannya dengan baik. Itu dibuktikan dengan adanya program-program untuk keluarga berencana. Kemudian ada list mustamid. Di dalam penelitian yang dilakukan dengan judul penelitiannya adalah upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah. Studi kasus di Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pasangan suami istri tanpa dikaruniai anak dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu kerelaan dalam keluarga dalam menerima kondisi pasangan, sangat diperlukan. Sangat sulit untuk bekerja bagi orang yang tidak bisa melihat. Tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat dilakukan bagi orang yang tidak bisa melihat. Tetapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya, meskipun dalam keadaan kurang normal. Kemudian menciptakan rasa tentram, nyaman dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang penulis ambil adalah metode kualitatif, yaitu yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berubah kata-kata. Adapun untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kemudian akan dihubungkan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Dengan memperhatikan pertimbangan etika penelitian, baik etika prosedur, pelaksanaan dan etika hubungan yang ditetapkan oleh Pasca Sarjana UIN Naraniri.
Kemudian metode pendukung lainnya adalah library research, yaitu penekanan pada kajian konseptual yang terdapat dalam sejumlah literatur hukum atau literatur dalam disiplin ilmu lainnya, sejauh erat kaitannya dengan topik yang dikaji. Kemudian juga bahan primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan pihak terkait yang akan digunakan sebagai instrumen utama. Sedangkan bahan sekunder yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer, peneliti akan mengandalkan beberapa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan utama di Aceh, seperti Perpustakaan UIN, Araniri, Perpustakaan Unsyah, Perpustakaan Wilayah Aceh, dan lain-lain, serta online. Nah, teknik pengumpulan data, instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang ada di Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawe. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara protokol, yaitu penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti langsung dengan keluarga atau pasangan yang tidak memiliki anak tersebut melalui persetujuan para pihak. Kemudian teknik analisis data. Karena penelitian ini menggunakan teknik wawancara, maka untuk menganalisis wawancara, peneliti menggunakan thematic analysis atau analisis data kualitatif yang dilakukan melalui klasifikasi, kategorisasi, verifikasi, penafsiran, dan hubungan antar variabel. Dalam prakteknya nanti peneliti akan mengelompokkan data dari transkrip wawancara yang memiliki kesamaan dan memberi tema tertentu untuk kelompok data tersebut. Kemudian dengan menunjuk pada tema yang telah ditetapkan, peneliti menganalisa hasil wawancara sebagaimana yang tersaji pada bab 3 tentang hasil penelitian. Kemudian berlanjut kepada sistematika pembahasan. Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari 4 bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab dengan kerangka penulisan sebagai berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian sebagai batasan penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai asumsi awal yang harus dibuktikan, kerangka teori, metode penelitian yang sangat berfungsi dalam membantu penulis dalam menentukan jenis penelitian, dan terakhir dilengkapi dengan sistematika pembahasan. Bab 2 akan membahas tentang landasan teori, tentang upaya membentuk keluarga sakinah, dimulai dengan mendeskripsikan pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian konsep keluarga sakinah, unsur-unsur membentuk keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah. Kemudian penulis akan membahas pemahaman keluarga yang tidak memiliki anak terhadap keluarga sakinah dan upaya suami istri tanpa dikaruniai anak dalam pembentukan keluarga sakinah. Bab 3 merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan membahas gambaran umum terkait pemahaman kedua pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan selama puluhan tahun dan tidak memiliki anak, tetapi keluarganya tentram saja. Kemudian dilanjutkan dengan upaya apa yang dilakukan keluarga tersebut untuk membentuk keluarga yang sakinah tanpa dikaruniai anak. Dan bab 4 merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini dan saran-saran dari penulis. Itu yang dapat bisa saya sampaikan terkait terkait proposal tesis yang saya ajukan. Semoga proposal yang saya lakukan ini bisa menjadi dan bisa
ditambahkan lagi dan diberikan saran oleh dosen pembimbing. Gunanya nantinya ini tujuan bisa bermanfaat tesis ini dan bisa menjadi sebuah karya tulis yang original dan bermutu. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.